Pagi itu, langit tampak cerah di luar jendela rumah kami yang sederhana. Aku, Rina, duduk di meja makan bersama Dimas, suamiku yang terlihat lebih pendiam dari biasanya. Biasanya, dia selalu mengawali hari dengan ceria, berbicara tentang berbagai hal, mulai dari pekerjaan hingga hal-hal kecil yang kami rencanakan untuk hari itu. Namun, pagi ini, dia terdiam, matanya tertunduk, dan ketegangan yang samar terasa di udara. Aku mencoba untuk tidak terlalu memperhatikan, namun perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Dimas adalah seorang pria yang selalu bisa aku andalkan. Sejak kami menikah 5 tahun yang lalu, kami membangun hidup yang tenang meski tidak mewah. Kami bahagia, atau setidaknya aku merasa demikian. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Sebuah perasaan yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang mungkin lebih dari sekadar firasat. Mas, ada yang mengganggu pikiranmu? Tanyaku lembut, mencoba membuka percakapan. Aku tahu ada yang sedang disembunyikan dariku. Sejak beberapa minggu terakhir, dia menjadi lebih tertutup. Pekerjaan yang semakin menuntut. Atau ada hal lain yang lebih besar? Dimas mengangkat kepalanya perlahan. Matanya bertemu mataku. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya. Seperti ada sesuatu yang ingin dia katakan. Namun dia ragu. Rina, aku. Dia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Aku ingin kamu tahu, ada beberapa hal yang mungkin akan mengubah semuanya. Aku terdiam, menunggu kelanjutannya. Aku mencoba untuk tetap tenang meski hati ini mulai berdebar lebih cepat. Dimas adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Tapi belakangan ini, aku mulai merasa bahwa ada banyak hal yang tak dia ceritakan tentang pekerjaannya. Mungkin ini saatnya untuk mengetahui kebenarannya. Apa maksud Mas? Tanyaku, sedikit tergagap. Suasana menjadi semakin berat. Aku bisa merasakan ketegangan yang mencengkeram kami berdua. Dimas terlihat tidak biasa. Bisnis yang aku jalani belakangan ini bukan seperti yang kamu bayangkan. Jawab Dimas. Suaranya penuh dengan rasa cemas yang sulit disembunyikan. Ada banyak orang yang terlibat. Orang-orang yang salah. Aku terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa aku keluar dari. Aku mengernyit. Mencoba mencerna kata-kata itu. Apa maksud Mas terjebak? Kamu tahu aku selalu mendukungmu, kan? Apa yang sedang terjadi? Bisnis seperti apa yang kamu jalani sekarang? Tanyaku dengan nada penuh kekhawatiran. Dimas menundukkan kepalanya. Tidak berani menatapku. Aku bekerja dengan beberapa pihak yang memiliki pengaruh yang besar. Mereka menjanjikan banyak hal, tapi semuanya hanya untuk keuntungan mereka sendiri. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Aku takut. Rina, aku takut kalau ini akan merusak semuanya, terutama kita. Aku merasa jantungku berhenti sejenak. Bisnis. Pengaruh besar? Aku tidak mengerti. Dimas adalah suamiku, orang yang aku cintai dan percayai. Tapi kini, dia berbicara tentang hal-hal yang sangat jauh dari dunia yang aku kenal. Ada banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiranku, namun satu hal yang pasti, aku harus mencari tahu lebih banyak. Mas, kamu harus bicara lebih jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku, suara sedikit meninggi karena kebingunganku. Aku tidak mengerti. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Dimas terlihat semakin cemas. Aku tidak ingin kamu terlibat. Rina, ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang hal-hal yang lebih besar. Aku terjebak dalam permainan orang-orang yang lebih berkuasa, dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar. Aku menggenggam tangannya dengan lembut. Kita sudah menikah, Mas. Semua yang terjadi, kita hadapi bersama. Jangan pernah merasa sendirian. Aku akan selalu ada untukmu, meskipun ini berat. Dimas menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Seakan-akan ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan tapi tidak bisa. Rin, aku harus jujur padamu. Aku tidak ingin melibatkanmu, tapi aku takut semuanya akan terungkap. Aku mungkin sudah melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang bisa menghancurkan hidup kita. Aku merasa tubuhku tiba-tiba terasa lemas.
Apa yang dia katakan? Apa yang dia lakukan? Bisnis seperti apa yang melibatkan orang-orang dengan pengaruh besar? Aku merasa terjebak dalam kebingunganku sendiri. Namun, ada satu hal yang aku tahu dengan pasti. Aku tidak bisa membiarkan Dimas jatuh begitu saja. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Mas, kita harus bicara lebih lanjut tentang ini. Apa yang kamu sembunyikan dari aku? Jika ada sesuatu yang salah, kita harus menyelesaikannya bersama, kataku dengan tekad. Dimas terdiam. Wajahnya penuh dengan rasa takut. Seolah-olah dia sudah mengetahui bahwa segala sesuatunya akan berakhir buruk. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar daripada yang dia katakan. Ini bukan sekadar tentang bisnis atau pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih dalam, dan aku harus menggali lebih dalam untuk mengetahuinya. Sayang, aku minta maaf. Aku hanya ingin kamu tahu sebelum semuanya terungkap, kata Dimas, suara penuh penyesalan. Aku menatapnya, berusaha tetap tenang meski perasaanku hancur. Mas, apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Tapi aku perlu tahu semuanya, dari awal. Dimas menundukkan kepalanya. Tampaknya merasa semakin terpuruk. Aku tahu, hari ini adalah titik balik dalam hidup kami. Apapun yang akan terjadi, aku harus siap menghadapinya. Dan aku tidak akan pernah mundur dari jalan ini. Kami akan menghadapi semuanya bersama, apapun konsekuensinya. Kehidupan kami seakan terhenti sejenak setelah percakapan tadi pagi. Dimas mulai jarang berbicara, dan aku merasa seperti ada dinding tebal yang memisahkan kami. Setiap kali aku mencoba berbicara dengannya, dia akan memberikan jawaban singkat atau menghindar. Mungkin, aku yang terlalu berusaha, tapi rasanya semakin sulit untuk mengabaikan kegelisahannya. Hari-hari setelah itu terasa semakin berat. Aku mulai merasa tidak nyaman di rumah ini, seperti ada bayangan gelap yang selalu mengintai, menghalangi kebahagiaan yang pernah kami miliki. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak, untuk tidak hanya duduk diam dan menunggu kejelasan yang sepertinya tak kunjung datang. Sore itu, aku menerima panggilan telepon dari seorang penyelidik swasta yang aku kenal melalui teman lama. Namanya Budi, dan dia pernah membantu beberapa kolega dalam masalah yang berkaitan dengan hukum. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa bahwa ada sesuatu yang harus aku ketahui. Rina, ada beberapa hal yang perlu kamu tahu. Mengenai Dimas, katanya, suaranya terdengar serius dan penuh dengan peringatan. Masalah apa yang terjadi dengan Dimas? Tanyaku, hati mulai berdebar. Aku bisa merasakan sesuatu yang buruk sedang mengarah padaku. Budi menghela napas sebelum melanjutkan. Aku tidak tahu seberapa dalam Dimas terlibat, tapi dia ada dalam masalah besar. Masalah ini lebih dari sekadar kesalahan bisnis kecil. Ada uang yang mengalir secara ilegal, dan Dimas dia bukan satu-satunya yang terlibat. Aku terdiam. Kata-kata itu terasa seperti petir yang menyambar, menggetarkan setiap bagian tubuhku. Dimas terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih buruk dari yang aku bayangkan. Apa yang harus aku lakukan? Aku butuh penjelasan lebih lanjut. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah menjaga jarak sementara. Pihak berwajib sedang menyelidiki lebih lanjut. Mereka sudah memonitor pergerakan Dimas, dan beberapa bukti menunjukkan keterlibatannya dalam hal yang lebih serius. Jika kamu merasa ada hal yang salah, sebaiknya kamu mulai mencari kebenaran sendiri, kata Budi sebelum menutup teleponnya. Aku menggenggam ponsel itu dengan tangan gemetar. Dimas, suamiku, terlibat dalam hal-hal ilegal? Aku tidak ingin mempercayainya. Tapi kebenaran yang mulai terungkap membuatku terjaga dalam kebimbangan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Jika aku terus diam, apakah aku ikut bersalah? Tapi, jika aku melaporkannya, apakah aku menghancurkan hidup kami? Tepat ketika aku merenung, pintu depan terbuka, dan Dimas masuk dengan wajah kusut, tampak semakin lelah dari sebelumnya. Matanya tampak seperti baru saja berperang melawan dunia, dan aku merasa hatiku semakin berat. Ada apa, Rina? Tanya Dimas, suaranya sedikit cemas. Aku tahu, dia pasti merasa ada yang tidak beres. Aku belum mengatakan apapun padanya tentang percakapan dengan Budi,
Namun ada sesuatu dalam sikapku yang membuatnya tahu. Aku menatapnya dalam-dalam, mencari jawaban dari matanya. Mas, aku perlu tahu semuanya. Apa yang terjadi? Apa yang sedang kamu lakukan? Dimas terdiam lama, seakan mencari kata-kata yang tepat. Lalu, dengan suara yang terputus-putus, dia mulai berbicara. Rina, aku sudah terjebak dalam bisnis yang salah. Orang-orang yang aku pikir bisa dipercaya, mereka malah membawa aku ke dalam dunia yang gelap. Aku terjebak dalam korupsi, penipuan, dan suap. Aku tidak tahu bagaimana cara keluar. Aku merasa semakin terperangkap. Air mataku mulai menggenang di pelupuk mata. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang yang aku cintai, yang aku anggap baik, bisa terlibat dalam hal seperti ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal, Mas? Kenapa kamu harus menyembunyikan ini dariku? Dimas menundukkan kepala. Rasa bersalah terlihat jelas di wajahnya. Aku takut kehilanganmu. Rina, aku tahu kalau kamu tahu semua ini, kamu akan menjauh. Aku tidak ingin kamu terluka karena kesalahanku. Aku terluka, Mas, kataku. Suaraku bergetar. Aku terluka karena kamu tidak pernah membiarkan aku masuk ke dalam dunia yang kamu jalani. Aku terluka karena kamu tidak mempercayai aku untuk bersamamu, dalam suka dan duka. Dimas menghela napas berat. Matanya penuh penyesalan. Aku tidak ingin membuatmu merasa seperti ini. Aku tahu aku telah mengecewakanmu, tapi percayalah, aku sedang berusaha keluar dari masalah ini. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Rina. Aku mengusap air mata yang menetes di pipiku, berusaha menenangkan diri. Mas, aku ingin percaya padamu. Tapi aku juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan. Kalau ini berlanjut, bukan hanya kita yang akan hancur. Semua yang kita bangun akan runtuh. Dimas terdiam. Aku bisa melihat bagaimana hatinya hancur, tapi pada saat yang sama, aku juga merasa ada keteguhan dalam dirinya yang mulai muncul. Dia tahu ini adalah waktu untuk memilih, untuk menghadapi kebenaran, meskipun itu sangat menyakitkan. Rina, kata Dimas akhirnya, suara berat dan penuh keteguhan. Aku harus bertanggung jawab. Aku akan menghadapi konsekuensinya, apapun itu. Aku akan melaporkan semuanya. Aku akan keluar dari semua ini, meskipun itu berarti aku harus kehilangan segalanya. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku menatapnya dengan mata penuh haru dan kekaguman. Jika kamu benar-benar ingin berubah, Mas, aku akan mendukungmu. Tapi itu bukan hal yang mudah. Kita harus siap menghadapi segala akibatnya. Dimas mengangguk pelan. Matanya penuh tekad. Aku siap. Rina. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Malam itu, kami duduk bersama, berdua, dalam keheningan yang berat. Kami tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, dan mungkin kami harus siap untuk kehilangan segalanya. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran harus diungkapkan, tidak peduli betapa sulitnya. Malam itu terasa semakin gelap, seiring dengan beratnya keputusan yang harus kami hadapi. Aku dan Dimas duduk berhadapan. Jarak yang sebelumnya penuh kehangatan kini terasa begitu jauh. Di luar jendela, hujan turun dengan deras. Seolah alam pun ikut merasakan kegelisahan yang menguasai hati kami. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dimas berkata bahwa dia siap menghadapi semuanya. Tetapi aku merasa ada beban yang lebih besar di pundaknya. Ini bukan hanya tentang kita, tetapi tentang masa depan yang gelap dan tidak pasti. Aku harus mempercayai bahwa keputusan yang kami ambil adalah yang terbaik, meskipun itu berarti kehilangan banyak hal yang kami anggap sebagai bagian dari hidup. Namun, dalam keheningan malam itu, aku mulai teringat kembali bagaimana semuanya dimulai. Bagaimana aku dan Dimas bertemu, bagaimana kami jatuh cinta, dan bagaimana kehidupan kami dulu terasa begitu sederhana namun penuh dengan kebahagiaan. Apakah aku masih bisa kembali ke masa itu? Apakah ada kemungkinan untuk memulai semuanya dari awal, tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam ini? Aku teringat saat pertama kali bertemu Dimas. Waktu itu aku masih bekerja di sebuah kafe kecil di pusat kota,
berusaha mencari penghidupan setelah aku memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tuaku dan mengejar impian di kota. Dimas datang sebagai pelanggan biasa, seorang pria dengan senyuman yang hangat dan tatapan yang penuh keyakinan. Dia selalu datang saat sore hari, membeli kopi dan berbincang-bincang ringan dengan para pegawai. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikannya, tapi kemudian entah mengapa aku merasa ada sesuatu yang berbeda darinya. Dimas tidak pernah membuatku merasa tertekan. Setiap percakapan yang kami lakukan terasa nyaman, dan dia selalu tahu bagaimana membuat suasana hati seseorang menjadi lebih baik. Aku merasa dia memiliki sisi yang begitu dalam, yang membuatku ingin lebih mengenalnya. Suatu hari, setelah beberapa kali bertemu, Dimas akhirnya memberanikan diri untuk mengajak aku makan malam. Aku yang sebelumnya tidak terbiasa menerima ajakan kencan, merasa sedikit ragu. Namun, ada sesuatu dalam diri Dimas yang membuatku merasa aman, dan aku akhirnya setuju. Malam itu, kami berbicara tentang banyak hal, tentang keluarga, impian, dan masa depan. Aku merasa dia bukan hanya sekadar pria biasa. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang membuatku merasa bisa bergantung padanya. Tak lama setelah itu, kami mulai berkencan. Dimas selalu menunjukkan sisi terbaiknya. Dia peduli dan perhatian, dan aku merasa seperti satu-satunya wanita yang ada di hatinya. Semua terasa begitu sempurna. Hidup kami berjalan dengan baik. Kami memutuskan untuk menikah, dan aku merasa bahwa aku telah menemukan pasangan hidup yang benar-benar aku cari. Kami membangun rumah tangga kecil kami dengan penuh kebahagiaan. Meskipun tidak banyak harta, kami saling memiliki. Namun, semua berubah setelah Dimas memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis. Awalnya, aku mendukung keputusannya karena dia merasa itu adalah jalan yang tepat untuk mencapai impian kami bersama. Dia berkata ingin memberi kami kehidupan yang lebih baik, dan aku yakin dia akan berhasil. Namun, semakin lama aku mulai merasa ada yang aneh dengan cara Dimas menjalankan bisnisnya. Dia semakin sibuk, semakin terisolasi, dan semakin jarang berbicara tentang pekerjaannya. Aku mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Malam itu, aku kembali ke masa lalu, mencoba untuk menemukan alasan mengapa aku bisa begitu percaya pada Dimas, meskipun kini aku merasa seperti telah dikhianati. Mengapa aku tidak bisa melihat bahwa ada sisi lain dari dirinya yang sangat berbeda dari yang aku kenal? Bisnis yang dia jalani kini, yang selalu dia tutupi dengan cerita-cerita indah, ternyata adalah ladang masalah yang penuh dengan kebohongan dan penipuan. Aku merasa bodoh karena tidak melihat tanda-tanda itu lebih awal. Namun, aku harus mengakui bahwa aku juga tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini. Setiap kali aku bertanya, Dimas selalu memberikan alasan yang meyakinkan. Tetapi kini aku tahu bahwa itu semua hanyalah pembenaran. Aku terjebak dalam kebohongan yang telah dibangun begitu rapat. Aku berusaha mengingat kembali bagaimana dulu kami begitu saling mencintai dan mempercayai satu sama lain. Apakah itu masih ada? Bisakah kami kembali menemukan itu setelah semua yang telah terjadi? Malam itu, aku merasa semakin bingung dan takut. Ketakutanku bukan hanya tentang apa yang terjadi dengan Dimas, tetapi juga tentang diriku sendiri. Jika aku memilih untuk mendukungnya, apakah aku akan ikut terjebak dalam dunia yang tidak ingin aku kenal? Namun, jika aku meninggalkannya, apakah aku akan mampu hidup tanpa dia? Aku mencintainya, meskipun aku tahu bahwa cinta saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Aku berpaling ke Dimas, yang kini duduk dengan wajah tertunduk. Dia tampak lelah, dan aku tahu, sekeras apapun dia mencoba untuk terlihat kuat, dia juga sedang dihantui oleh rasa bersalah dan ketakutan. Tak ada yang bisa membantunya kecuali dirinya sendiri. Tapi aku ingin tahu apakah dia masih memiliki kekuatan untuk berubah. Apakah ada kemungkinan bagi kami untuk kembali bersama, mengatasi semua kesalahan ini dan memulai hidup baru? Dimas mengangkat wajahnya dan menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Rina, aku tahu aku telah mengecewakanmu. Aku minta maaf. Aku akan berusaha keras untuk memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku menggenggam tangannya, merasakan kehangatannya. Aku tahu, Mas.
Tapi kita harus melewati ini bersama. Aku tidak bisa melakukannya sendirian. Dan kamu juga tidak bisa. Jika kita ingin mengubah hidup kita harus menghadapi masa lalu dan segala konsekuensinya. Dimas menunduk. Dan aku tahu dia merasa malu. Namun, ada harapan di matanya. Sebuah harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, kami masih bisa memperbaiki semuanya. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan berat yang menggantung di dadaku. Hujan yang semalam turun deras kini hanya meninggalkan bekas di jalanan yang basah. Dimas masih tidur di sampingku, tetapi aku tahu, tidurnya tak pernah benar-benar nyenyak lagi. Begitu banyak pikiran yang mengganggu pikirannya. Begitu banyak rasa bersalah yang menghantui malamnya. Aku bangun perlahan, berusaha menenangkan diri. Ini bukan pertama kalinya aku merasa cemas. Tapi entah kenapa kali ini aku merasa seperti kami sedang berada di ujung jurang. Dan hanya satu langkah saja lagi kami akan jatuh. Keputusan-keputusan yang telah kami buat membawa kami semakin dekat pada kehancuran yang tak bisa dihindari. Pagi itu terasa begitu sunyi. Seperti setiap suara yang keluar dari bibir kami hanya bergetar di udara. Tak punya arti. Aku duduk di meja makan, memandangi secangkir kopi yang sudah hampir dingin. Begitu banyak waktu yang kami habiskan untuk mencoba memperbaiki segala sesuatu. Tetapi kenyataan semakin mendekati kami, dan sepertinya tak ada jalan keluar. Dimas terbangun. Matanya masih berat dan penuh rasa lelah. Dia duduk di sampingku, memegang tanganku dengan lembut. Rina, aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Semua ini semakin buruk. Mereka semakin dekat. Aku bisa merasakan kekhawatirannya. Dimas sudah lama tidak berbicara sebanyak ini. Biasanya, dia akan menutup diri dan mencoba menyelesaikan masalah dengan cara sendiri. Tapi kali ini, dia merasa terjepit dan semakin terpuruk. Apa yang akan kita lakukan, Mas? Aku bertanya dengan suara rendah. Aku tidak tahu apakah pertanyaan itu untuknya atau untuk diriku sendiri. Kami sudah berada di titik ini, dan sepertinya tak ada pilihan lain selain menghadapi kenyataan. Dimas menarik napas dalam-dalam. Seolah ingin mengumpulkan keberanian. Aku sudah coba mencari cara untuk menghadapinya, Rina. Tapi mereka sudah terlalu kuat. Aku tidak bisa lari lagi. Aku hanya berharap ini bisa selesai tanpa melibatkan kita lebih jauh. Aku menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Tentu saja, aku tahu apa yang dia maksud. Penyidikan terhadap bisnis yang dia jalani semakin mengarah pada keterlibatannya dalam tindak pidana penipuan dan suap. Aku tidak tahu bagaimana bisa memperbaiki semuanya, tetapi aku tahu satu hal, kami sudah begitu dalam terperangkap dalam kesalahan ini. Pihak berwajib semakin mendekat. Aku mendengar kabar dari beberapa orang yang bekerja dengan Dimas bahwa mereka telah mengidentifikasi beberapa bukti yang mengarah pada keterlibatannya. Tidak ada jalan untuk menyangkalnya lagi. Dimas terlibat dalam permainan yang lebih besar dari yang kami bayangkan sebelumnya. Kebingungan ini semakin menyiksa kami. Aku merasa tak berdaya. Menghadapi kenyataan bahwa Dimas, orang yang aku cintai, terjerat dalam korupsi yang begitu dalam, bukanlah hal yang mudah. Apakah aku harus terus mendukungnya? Atau harus melangkah mundur dan menghadapi kebenaran yang menyakitkan? Di sisi lain, aku tidak bisa menahan rasa takut. Kalau ini terus berlanjut, bukan hanya Dimas yang akan terkena dampaknya, tapi aku juga. Kami akan kehilangan segalanya. Pekerjaan, rumah, bahkan mungkin kebebasan kami. Pihak berwajib tidak akan membiarkan kami lolos begitu saja. Mereka pasti akan mencari bukti yang menghubungkan kami dengan sindikat besar yang terlibat dalam bisnis gelap itu. Aku hanya bisa berharap bahwa kami memiliki cukup waktu untuk mencari jalan keluar. Setelah beberapa menit diam, Dimas akhirnya berbicara lagi. Kali ini dengan nada yang lebih keras. Aku tidak bisa menyerah. Rina, aku harus berjuang untuk kita. Mungkin kita tidak akan bisa keluar dari ini tanpa rasa sakit, tetapi aku akan melakukannya untukmu, untuk masa depan kita. Aku menatapnya, melihat tekad yang terpancar dari matanya. Di satu sisi, aku merasa bangga dan terharu. Tetapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa ini bukanlah pertempuran yang mudah untuk dimenangkan. Aku hanya bisa berdoa agar kami tidak kehilangan semuanya.
Atau lebih buruk lagi, kehilangan satu sama lain. Hari-hari berikutnya berjalan begitu lambat dan penuh ketegangan. Dimas mulai mengurangi waktu kerjanya di kantor, mencoba untuk menghindari pertemuan dengan pihak berwajib yang semakin sering menanyakan kabar tentangnya. Setiap kali kami menerima telepon, aku bisa merasakan ketegangan di udara. Entah itu dari pihak berwajib, atau dari orang-orang yang mungkin ingin mengetahui lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar bisnis Dimas. Suatu malam, aku menerima pesan dari seorang penyelidik yang sedang mengawasi kasus ini. Dia memberitahuku bahwa mereka telah menemukan bukti yang mengarah pada peran Dimas dalam sindikat kejahatan ini, tetapi mereka belum cukup memiliki bukti yang bisa digunakan untuk menangkapnya. Aku merasa terperangkap antara menjaga kesetiaanku pada Dimas dan memastikan agar dia tidak semakin terjerat dalam masalah yang lebih besar. Dimas mendengarkan ceritaku dengan seksama malam itu. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku dengan tatapan kosong, seolah mencoba mencari solusi yang tidak bisa ditemukan. Aku akan berusaha mencari jalan keluar, Rina, katanya pelan. Aku tidak tahu apakah aku bisa memperbaikinya. Tapi aku tidak akan menyerah. Namun, aku tahu, semakin lama kami menunda untuk menghadapi kenyataan, semakin besar kemungkinan segala sesuatu akan runtuh di depan kami. Kami harus berani menghadapi konsekuensinya, apapun yang terjadi. Aku hanya berharap kami berdua masih memiliki kekuatan untuk bertahan. Hari-hari yang berlalu semakin membawa beban berat bagi kami berdua. Aku merasa seperti hidup kami telah berada dalam bayang-bayang. Setiap langkah kami terhitung salah, dan semakin menjauh dari apa yang dulu kami impikan. Aku bisa merasakan ketegangan di dalam diri Dimas, yang semakin menarik diri dan mengurung diri dalam kesedihan dan rasa bersalah. Kami tidak berbicara banyak lagi, bahkan ketika kami berada di satu ruangan yang sama. Suasana yang dulu penuh tawa kini terasa hampa, sepi, dan penuh dengan kebisuan. Aku sudah mulai merasa konsekuensi dari keputusan yang aku buat saat melaporkan Dimas ke pihak berwajib. Beberapa teman kami mulai menjauh. Tidak ada lagi sapa hangat yang dulu kami rasakan. Orang-orang yang kami anggap sahabat seakan menghindar. Takut tertarik dalam masalah kami yang semakin besar. Keluarga Dimas, terutama ibu mertuaku, Bu Winda, tidak pernah berhenti menyalahkanku atas apa yang terjadi. Setiap kali aku menghubungi mereka, pasti ada kata-kata pedas yang terlontar, seolah aku adalah satu-satunya penyebab hancurnya hidup mereka. Aku mengerti perasaan mereka, tapi apakah mereka juga mengerti apa yang harus aku lakukan? Bukankah kebenaran lebih penting daripada kebohongan yang selama ini mereka hidupi? Aku tidak bisa terus-menerus mengabaikan apa yang telah Dimas lakukan, meskipun itu menyakitkan. Rina, kamu melakukannya untuk kebaikan, bisik hati kecilku. Tetapi, seiring berjalannya waktu, hati ini semakin ragu. Benarkah ini pilihan yang tepat? Apakah ada jalan untuk memperbaiki semuanya tanpa menghancurkan segalanya? Dimas masih duduk di ruang kerja kami, memandangi layar komputer yang kosong. Aku bisa melihat wajahnya yang semakin kurus, matanya yang lelah dan penuh dengan kebingungan. Ini bukan lagi Dimas yang aku kenal. Satu-satunya hal yang masih menyisakan rasa familiar adalah tatapan kosongnya yang terus menatapku tanpa ada kata-kata yang keluar. Aku duduk di dekatnya, mencoba mencari cara untuk membuka percakapan, meskipun aku tahu kami berdua tidak lagi bisa berbicara dengan cara yang sama seperti dulu. Mas, kataku dengan suara pelan, mencoba memecah kesunyian yang menyesakkan. Dimas menoleh, tetapi ekspresinya datar. Ada apa, Rina? Jawabnya singkat, hampir seperti tak ada kehidupan di balik suaranya. Aku menarik napas, merasa begitu berat untuk mengatakannya. Mas, kita sudah tidak punya banyak waktu. Pihak berwajib semakin dekat. Mereka pasti akan segera menyergap kita. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Dimas hanya diam sejenak, seolah mencerna kata-kataku. Wajahnya tampak seperti terhimpit banyak pikiran. Dan aku tahu dia merasa terjebak di dalam labirin kesalahan yang ia buat. Aku sudah tahu, Rina, tapi aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Hatiku serasa tercekat mendengar pengakuannya. Dia merasa begitu terperangkap,
Tak bisa keluar dari masalah ini. Seperti aku, dia juga tahu bahwa tak ada jalan yang mudah. Jika ini terus berlangsung, kami akan kehilangan segala-galanya. Apa yang akan kita lakukan, Mas? Tanyaku lagi, kali ini dengan suara yang lebih putus asa. Aku tidak ingin menyerah. Aku ingin ada harapan, apapun bentuknya. Meskipun aku tahu kami tidak bisa mengubah masa lalu, apakah masih ada cara untuk mengubah masa depan? Dimas menunduk, lalu menghela napas panjang. Aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Rina, aku tidak tahu apakah aku masih bisa memperbaikinya. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku harus berjuang untuk kita. Aku memandangnya dalam diam, mencoba mencari secercah harapan dalam tatapannya yang kosong. Jika dia benar-benar ingin berjuang, kami harus memutuskan apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Apakah kita akan terus bersembunyi dalam ketakutan, atau mengambil langkah berani untuk menghadapi kenyataan? Tiba-tiba, aku teringat akan percakapan yang terjadi beberapa hari sebelumnya dengan seorang penyelidik yang sudah lama mengawasi kasus ini. Dia memberitahuku bahwa mereka menemukan lebih banyak bukti yang mengarah pada keterlibatan Dimas dalam sindikat besar yang beroperasi di luar negeri. Ini bukanlah sekadar masalah penipuan lokal. Ini jauh lebih besar. Jika kami terus berada di dalamnya, kami akan terjerat dalam jaringan yang lebih gelap dan berbahaya. Tapi apakah aku benar-benar ingin mengambil langkah itu? Mengungkapkan segala sesuatu kepada pihak berwajib akan membuka pintu bagi kehancuran yang lebih besar. Mas, kataku setelah beberapa saat terdiam, aku harus memberitahumu sesuatu tentang bukti yang ditemukan penyelidik. Mereka semakin dekat. Ini tidak hanya masalah kita lagi. Dimas menatapku tajam, seolah baru menyadari beratnya masalah yang kami hadapi. Apa maksudmu? Mereka tahu semua yang kita lakukan. Lebih dari itu, Mas, jawabku dengan suara serak. Mereka tahu siapa yang terlibat. Dan mereka akan mengejar kita sampai kami menyerah. Aku tidak ingin melihat kita hancur lebih jauh. Kita harus segera mengambil keputusan. Tiba-tiba, wajah Dimas berubah. Aku melihat ada secercah ketegasan dalam tatapannya yang sempat menghilang. Kalau begitu, kita harus keluar dari permainan ini, Rina. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Mas, apakah kamu yakin? Tanyaku, masih ragu. Mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan kami untuk menyelamatkan diri. Tapi keluar dari semua ini berarti meninggalkan kehidupan yang kami kenal. Meninggalkan semuanya. Aku sudah tidak bisa hidup seperti ini. Rina, aku tidak ingin kita terjebak lebih dalam lagi. Kita harus berubah, atau kita akan kehilangan segalanya, termasuk diri kita sendiri. Ketika akhirnya kami memutuskan untuk mengambil langkah tersebut, aku merasa perasaan campur aduk yang luar biasa. Keputusan ini mungkin akan menghancurkan hidup kami yang sudah begitu rapuh. Tetapi setidaknya kami akan mencoba untuk memulai kembali. Namun, aku tahu perjalanan kami belum berakhir. Kami harus menghadapi kenyataan dengan berani, meskipun itu berarti kehilangan segala sesuatu yang telah kami bangun selama ini. Hari-hari setelah keputusan kami untuk keluar dari permainan ini terasa sangat berbeda. Rina dan aku mencoba menjalani hidup dengan cara yang baru, meskipun dunia di luar sana tampak terus memutar dalam ketidakpastian. Keputusan yang kami ambil seolah membawa kami menuju jalan yang tidak terduga, jalan yang penuh dengan misteri dan kenyataan yang semakin terungkap satu persatu. Aku merasa begitu terjebak dalam semua kebohongan yang sudah menjadi bagian dari hidupku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa mengendalikan segalanya, bahwa aku bisa menyembunyikan kegelapan itu jauh di dalam dan hidup dalam kenyamanan semu. Namun kenyataannya, aku tidak bisa lari dari masa lalu. Setiap langkah yang aku ambil seakan mengingatkan pada kesalahan yang telah aku buat, dan semakin lama, kebenaran itu semakin sulit untuk disembunyikan. Beberapa hari setelah kami memutuskan untuk menghadapi kenyataan, Rina mendapat kabar dari seorang penyelidik yang selama ini mengikuti jejak Dimas. Penyidik itu mengatakan bahwa ia menemukan sesuatu yang lebih besar, lebih gelap daripada yang kami duga sebelumnya. Aku tidak tahu harus merasa takut atau cemas. Ketika Rina menghubungiku dengan kabar itu,
Aku bisa merasakan ketegangan di suaranya. Dia tahu bahwa ini akan mengguncang hidup kami lebih dalam lagi. Mas, ada hal yang perlu kamu tahu, ujar Rina dengan suara yang sedikit gemetar. Ini lebih besar dari yang kita kira. Aku memicingkan mata, mencoba mencerna kata-katanya. Apa maksudmu? Apakah itu tentang penyelidikan yang sedang berjalan? Iya, jawabnya pelan. Ternyata, ini bukan hanya tentang kita. Ini melibatkan ibu mertuaku, Bu Winda. Aku terdiam. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ibu mertuaku? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tahu Bu Winda selalu terlihat seperti wanita yang mengerti cara mengendalikan segala hal dalam hidupnya. Tetapi aku tak pernah menduga dia bisa terlibat dalam sesuatu yang lebih kelam dari yang aku bayangkan. Apakah dia juga bagian dari sindikat besar yang selama ini kami coba hindari? Mas, Bu Winda. Suara Rina kembali terdengar ragu. Dia terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Bisnis gelap yang berhubungan dengan uang haram. Itu lebih besar dari yang kita tahu. Aku merasa perutku mual mendengarnya. Ini seperti lembaran hidup yang baru terbuka, mengungkapkan sisi kelam yang selama ini tersembunyi. Ternyata, bukan hanya Dimas yang terjebak dalam jaring-jaring kekuasaan dan korupsi, tetapi juga ibu mertuaku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Rasanya otakku seperti berhenti berfungsi. Aku mulai berpikir bahwa ini bukan hanya soal Dimas dan aku, tetapi tentang seluruh kehidupan yang telah kami bangun bersama. Dan lebih parah lagi, tentang keluarga yang kami anggap sudah penuh dengan cinta dan kasih sayang. Rina melanjutkan, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Mas. Kalau kita mengungkapkan semuanya, apakah itu akan menghancurkan semuanya? Apa kita akan kehilangan lebih dari yang kita sudah hilangkan? Aku terdiam panjang. Rina benar. Mengungkapkan kebenaran ini mungkin akan merusak hidup kami lebih jauh lagi. Tapi apakah menutup mata dan hidup dalam kebohongan lebih baik? Aku merasa semakin terhimpit dalam dilema yang tak terpecahkan. Kalau kami terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan, kami mungkin tidak akan pernah bisa bebas. Tetapi, apakah mengungkapkan semuanya akan memberi kebebasan itu? Mas, kita harus memilih, lanjut Rina. Suaranya kini penuh dengan ketegasan. Kita tidak bisa terus bersembunyi. Aku tahu ini akan sulit, tetapi kita harus melakukannya. Kita harus memilih apakah kita akan tetap hidup dalam bayang-bayang atau berani menghadapi kebenaran, tidak peduli apa konsekuensinya. Tatapan Rina yang penuh tekad itu membuatku terdiam. Aku tahu apa yang dia katakan benar. Tidak ada jalan lain. Kami harus melawan ketakutan dan menghadapi kenyataan meskipun itu berarti kami akan kehilangan segala sesuatu yang kami miliki. Sekarang, bukan hanya tentang kita berdua. Ini tentang memilih untuk hidup dengan integritas dan tidak membiarkan kegelapan terus menguasai hidup kami. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, kita harus mengungkapkan semuanya, Rina. Kita tidak bisa terus terperangkap dalam kebohongan. Jika itu harus mengorbankan segalanya, kita harus siap. Rina menatapku dengan mata yang penuh air mata. Tetapi kali ini air matanya bukanlah air mata kesedihan semata. Aku melihat ada cahaya di balik tatapannya. Cahaya keberanian yang semakin meneguhkan tekad kami berdua. Kami tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Tetapi tak ada lagi jalan mundur. Hari berikutnya, kami pergi ke kantor penyelidik yang sudah membantu kami dalam menggali kebenaran ini. Rina dan aku duduk di depan meja penyelidik itu, memegang bukti yang sudah terkumpul. Bukti yang bisa menghancurkan seluruh jaringan yang selama ini menyembunyikan kegelapan. Penyidik itu menatap kami dengan serius, seakan mengerti apa yang sedang kami rasakan. Apakah kalian yakin dengan keputusan ini? Tanyanya, suaranya rendah dan penuh kewaspadaan. Kami saling memandang, dan aku mengangguk dengan tegas. Kami sudah siap, jawabku. Rina menguatkan tekadnya. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kami ingin memperbaiki semuanya. Penyelidik itu hanya mengangguk, lalu mulai menjelaskan langkah-langkah yang akan kami ambil selanjutnya. Tentu saja, ini bukanlah proses yang mudah. Kami harus berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang kami bayangkan.
Namun, kami tahu ini adalah langkah yang tak bisa kami hindari. Kami siap untuk menghadapi kebenaran yang lebih besar, meskipun itu bisa menghancurkan hidup kami. Karena, terkadang, kebenaran adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebebasan yang sejati. Pagi itu, suasana rumah kami terasa sangat berbeda. Udara di sekitar kami begitu sepi, seolah dunia luar tidak ada yang mengerti apa yang kami rasakan. Kami sudah memilih jalan yang berat, jalan yang penuh dengan ketidakpastian dan risiko. Ternyata, setelah kami memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran, beban yang kami tanggung justru semakin terasa berat. Kami tidak hanya menghadapi dunia luar yang penuh dengan kecaman, tetapi juga harus bertarung dengan rasa bersalah dan penyesalan yang mulai menggerogoti hati kami. Rina duduk di meja makan, matanya yang lelah menatap piring kosong di depannya. Beberapa hari terakhir, kami merasa seperti orang yang terperangkap dalam keputusan yang kami buat. Semua yang kami miliki, kehidupan yang kami bangun, reputasi yang kami jaga, seolah-olah runtuh begitu saja. Aku tahu, Rina lebih menderita daripada aku. Dia adalah orang yang pertama kali menghadapi kenyataan pahit ini. Sebagai istri, sebagai seseorang yang mencintai aku, dia sudah memberikan segalanya. Namun keputusan untuk melaporkan aku ke pihak berwajib, meskipun dilandasi oleh prinsip yang benar, membuatnya terpecah antara rasa cinta dan kewajiban moral. Mas, kata Rina dengan suara rendah, apakah kita sudah membuat keputusan yang benar? Aku menatapnya. Mata Rina tampak penuh dengan keraguan, seperti sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Aku merasakan beban yang sama, tetapi aku tahu kami tidak bisa mundur. Keputusan ini sudah kami ambil, dan apapun yang terjadi, kami harus menghadapinya. Rina, jawabku dengan suara lembut. Kita sudah memilih jalan yang benar. Ini memang tidak mudah, tapi kita harus percaya bahwa kita bisa menghadapinya bersama. Apa yang kita lakukan bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk masa depan. Rina mengangguk pelan, tapi aku tahu hatinya masih gelisah. Setiap kata yang kami ucapkan, setiap keputusan yang kami buat, membawa kami semakin dalam ke dalam kegelapan yang tak terduga. Tapi di sisi lain, aku bisa merasakan ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Harapan bahwa kami akan bisa menemukan jalan keluar, meski harus melewati banyak rintangan. Kami berdua tahu bahwa ada yang harus berubah dalam hidup kami. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kebohongan, kebebasan yang kami idam-idamkan tidak akan datang dengan mudah. Tetapi saat itulah, kami berdua mulai sadar bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang datang secara instan. Itu adalah perjalanan panjang yang harus kami jalani bersama, dengan segala konsekuensinya. Setelah beberapa saat, aku menarik napas dalam-dalam. Aku merasa bahwa keputusan ini tak hanya berlaku bagi Rina dan aku, tetapi juga untuk masa depan kami, untuk anak-anak kami kelak, jika suatu saat kami punya kesempatan untuk membangun keluarga yang lebih baik. Kami harus mengubah cara kami melihat dunia dan hidup. Hanya dengan begitu kami bisa merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Mas, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Rina dengan wajah yang mulai sedikit cerah. Aku melihatnya, mencoba menemukan kekuatan di matanya yang penuh dengan kebingungan. Aku meraih tangannya dan menggenggamnya erat, mencoba memberikan rasa aman. Kita akan mulai dari awal. Ini akan sulit, Rina. Tetapi kita harus siap untuk menghadapi apapun yang datang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lambat. Setiap langkah yang kami ambil terasa seperti perjuangan yang tiada habisnya. Kami berdua menyadari, setelah mengungkapkan kebenaran, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami kehilangan banyak hal, teman, reputasi, bahkan kedamaian dalam hati kami. Namun, satu hal yang tidak bisa mereka ambil dari kami adalah keputusan kami untuk berubah, untuk mulai hidup dengan cara yang lebih jujur dan lebih baik. Dimas menghubungi seorang pengacara yang sudah dikenal di kalangan bisnis untuk membantu dalam menghadapi penyelidikan ini. Namun, aku merasa cemas. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kebenaran yang telah terungkap akan membuka banyak pintu yang tidak kami ketahui sebelumnya. Jika itu berarti harus menghadapi lebih banyak tantangan, kami harus siap. Rina tampaknya semakin tegar. Meski seringkali ada air mata yang mengalir di wajahnya,
Aku tahu dia sedang berjuang untuk lebih kuat. Setiap hari, dia mencoba untuk terus mengingatkan diriku bahwa ini adalah bagian dari perjalanan kami. Meskipun tidak mudah, dia tetap percaya bahwa hidup yang lebih baik bisa dimulai dari sini. Mas, aku tahu ini akan mempengaruhi kita dalam banyak hal, kata Rina suatu malam saat kami duduk bersama di ruang tamu yang terasa lebih hening daripada biasanya. Tapi aku ingin kita mencoba untuk tetap bersama. Aku tahu kita bisa menghadapinya jika kita tidak menyerah. Aku melihatnya dengan penuh rasa kagum. Di tengah segala kesulitan ini, Rina menemukan kekuatan untuk terus maju. Aku merasa terinspirasi oleh keteguhan hatinya. Dalam hati kecilku, aku tahu kami sedang berada di jalur yang benar. Kita akan melaluinya bersama, Rina. Jawabku dengan yakin. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Kita tidak akan menyerah. Kita akan berjuang sampai akhir. Hari demi hari, proses penyelidikan berjalan semakin intens. Setiap percakapan dengan pengacara dan penyelidik semakin menunjukkan bahwa kami tidak hanya berhadapan dengan masalah kecil. Ini adalah pertarungan besar yang bisa menentukan masa depan kami. Aku tahu, Rina semakin cemas. Tapi aku melihat bahwa dia mulai belajar untuk menerima kenyataan dan terus maju dengan harapan bahwa suatu saat, kami akan bisa berdiri tegak di hadapan dunia lagi, tidak dengan kebohongan atau ketakutan, tetapi dengan kejujuran dan integritas yang baru ditemukan. Dan dalam setiap langkah yang kami ambil, aku tahu satu hal pasti, keputusan kami untuk berubah bukanlah akhir dari segalanya. Itu baru saja dimulai. Keheningan yang menyelimuti rumah kami semakin terasa pekat. Rasanya seperti dunia luar sedang berputar tanpa peduli dengan apa yang kami alami di sini. Setiap pagi, aku dan Rina terbangun dengan kesadaran bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Semua yang kami banggakan sebelumnya, nama baik, pekerjaan, hubungan dengan teman-teman, semuanya kini berada di ambang kehancuran. Namun, di tengah kehancuran itu, ada sebuah cahaya yang perlahan mulai muncul, meski sangat kecil. Kami sedang mencoba untuk membangun hidup baru, sebuah hidup yang jauh dari kebohongan dan manipulasi yang pernah kami jalani. Kami memutuskan untuk hidup dengan cara yang lebih sederhana, lebih jujur. Namun, itu tidak mudah. Setiap hari adalah perjuangan. Keputusan yang kami buat untuk mengungkapkan kebenaran memang mengubah banyak hal, tetapi itu juga memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri dan mulai menata kembali kehidupan kami. Hari itu, aku dan Rina duduk di ruang tamu kecil kami, tempat yang kini terasa lebih nyaman meskipun sederhana. Kami tidak lagi memikirkan kemewahan atau status, karena semuanya sudah terlanjur hilang. Namun, di balik kehilangan itu, ada perasaan damai yang mulai kami rasakan. Mas, kamu yakin kita bisa mulai dari awal? Tanya Rina, suaranya terdengar lebih tenang dari sebelumnya. Aku tahu kita telah membuat pilihan yang benar. Tapi aku takut, apakah kita akan bisa bertahan dengan kehidupan yang baru ini? Aku menatapnya, merasakan kelelahan yang juga menyelimuti hatiku. Tidak ada jawaban mudah untuk pertanyaan itu. Aku tahu hidup kami sekarang sangat berbeda, dan perjalanan ini tidak akan mudah. Namun, apa yang lebih penting adalah kami berdua masih ada di sini, saling mendukung satu sama lain. Kita tidak punya pilihan lain, Rina. Jawabku pelan. Mencoba meyakinkan diriku sendiri sekaligus dirimu. Kita sudah memilih jalan ini, dan kita harus bertahan. Ini memang tidak akan mudah, tapi aku yakin, jika kita bisa melalui ini bersama, kita akan lebih kuat. Rina menunduk, seolah merenung dengan pikiran yang jauh. Aku tahu dia masih merasakan kesedihan, kebingungan, dan kekhawatiran yang mendalam. Namun, di matanya, ada sesuatu yang baru. Sebuah keyakinan kecil yang mulai tumbuh, meski perlahan. Setelah beberapa saat diam, Rina mengangkat kepalanya, menatapku dengan tatapan yang lebih mantap. Aku percaya kita bisa. Mas, kita hanya perlu berusaha. Kita harus memulai dengan cara yang benar, meskipun itu sulit. Aku merasa lega mendengarnya. Rina adalah kekuatanku. Meski selama ini aku sering mengecewakan dirinya, dia masih memberikan kepercayaan dan harapan. Itu adalah hadiah terbesar yang bisa aku dapatkan.
Dan aku tahu aku tidak bisa membiarkannya sia-sia. Setelah beberapa minggu penuh dengan ketidakpastian, aku mulai merasakan perubahan kecil dalam hidup kami. Dimas, yang dulu terkenal dengan segala ambisi dan kekayaannya, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Aku kehilangan pekerjaan di perusahaan besar tempatku bekerja. Semua orang yang dulu mendukungku mulai menjauh. Bahkan beberapa dari mereka tidak mau mengakui bahwa aku pernah ada dalam kehidupan mereka. Namun, meskipun semuanya terasa hancur, kami berdua mulai mencoba untuk membangun kehidupan baru dari dasar yang lebih sederhana. Aku tidak tahu kemana arah kami, tetapi aku tahu satu hal. Aku ingin hidup dengan cara yang lebih jujur dan lebih baik. Kami memutuskan untuk hidup dengan apa adanya. Dan meskipun itu sangat berat, kami tidak menyerah. Aku mulai mencari pekerjaan baru, meskipun itu bukan pekerjaan yang besar dan bergengsi seperti yang dulu aku miliki. Rina pun mulai membuka usaha kecil-kecilan di rumah, mencoba untuk membantu kami bertahan hidup. Kami tidak bisa lagi bergantung pada nama baik atau koneksi lama. Kami harus membangun semuanya dari awal, tanpa ada jalan pintas. Pada malam-malam tertentu, kami duduk bersama sambil berbicara tentang masa depan. Kami tahu bahwa kami tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kami bisa memilih bagaimana kami akan menjalani hari-hari yang tersisa. Mas, aku ingin kita punya hidup yang lebih bermakna. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, kata Rina suatu malam. Suaranya dipenuhi tekad. Aku menatapnya, merasakan kekuatan dalam kata-katanya. Aku juga, Rina. Kita akan berjuang untuk itu. Mungkin jalan ini berat, tapi aku yakin kita bisa melewatinya bersama. Kami berdua tahu bahwa perubahan besar tidak datang dengan mudah. Itu membutuhkan waktu, ketekunan, dan pengorbanan. Kami tidak lagi memiliki kenyamanan atau kemewahan seperti sebelumnya, namun yang lebih penting, kami memiliki satu sama lain. Kami saling mendukung, saling menguatkan, dan itu adalah kekuatan terbesar kami. Minggu demi minggu berlalu, dan meskipun hidup kami tidak langsung membaik, ada perasaan lega yang semakin terasa. Kami mulai belajar untuk hidup lebih sederhana, lebih sabar, dan lebih menghargai setiap momen yang ada. Keputusan kami untuk berubah bukanlah keputusan yang mudah, tetapi itu adalah keputusan yang membuat kami lebih kuat. Kami tahu bahwa jika kami bisa bertahan dalam cobaan ini, kami akan lebih siap menghadapi masa depan. Hidup kami memang belum sempurna, tetapi setidaknya kami bisa tidur dengan tenang di malam hari, dengan hati yang lebih damai. Kami mulai menerima kenyataan bahwa mungkin kami tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali semua yang telah hilang, tetapi yang lebih penting adalah kami tidak lagi bersembunyi di balik kebohongan. Kami kini hidup dengan cara yang lebih jujur, lebih sederhana, dan lebih berarti. Aku memegang tangan Rina erat-erat, merasakan kebersamaan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Kita akan terus berjuang, Rina, kataku dengan penuh keyakinan. Kita sudah memilih jalan ini, dan aku percaya kita akan bisa melalui semuanya. Rina tersenyum. Meskipun senyum itu tidak sempurna, aku bisa melihat bahwa itu adalah senyum penuh harapan. Kami mungkin belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi kami tahu satu hal. Kami akan menghadapinya bersama. Kami akan terus berjuang, demi kehidupan yang lebih baik, demi masa depan yang lebih terang.